Perkenalkan, saya Dea Karniawati dengan NPM 213101094 dari kelas 2D Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang peran administrasi bisnis dalam pembangunan bangsa. Baik, berikut ini adalah subbab yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah pengertian dan konsep administrasi serta perencanaan administrasi pembangunan. Yang kedua, pentingnya ekonomi dalam pembangunan bangsa. Yang ketiga, paradigma administrasi pembangunan. Dan yang keempat adalah peran administrasi bisnis dalam pembangunan bangsa. Kemudian yang terakhir yaitu keadaan administrasi di negara berkembang. Sebelum masuk kepada materi, saya akan memaparkan latar belakang dari peran administrasi. Administrasi pembangunan adalah ilmu yang berasal dari manajemen administrasi negara. Manajemen pembangunan mencakup dua kata, yaitu pemerintah dan pembangunan. Memahami pemerintahan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah dibuat dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian pembangunan sebagai rangkaian upaya terencana dan sadar untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembangunannya. Makalah tentang peran administrasi bisnis dalam pembangunan bangsa ini membahas topik utama diskusi tentang kasus administrasi pembangunan itu sendiri, yaitu tentang apa itu administrasi pembangunan, konteksnya, model dan analisis dampak serta ketahanan dan keamanan pembangunan nasional. Selain itu, hal ini berimplikasi praktis dan pembentukan ide-ide yang lebih inovatif dan mutakhir. Administrasi bisnis harus mengembangkan pola pikir yang relevan dan disiplin ilmunya, yaitu memberikan kerangka ilmiah bagi kegiatan bisnis untuk masyarakat di masyarakat. Ini adalah bentuk nyata dari kontribusi akademisi kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang pembahasan tersebut, saya tertarik untuk menulis makalah yang berjudul Peran Administrasi Bisnis dalam Pembangunan Bangsa ini. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dan konsep administrasi pembangunan serta perencanaan administrasi pembangunan. Seperti yang diakui oleh Kristiani tahun 2013 bahwa administrasi pembangunan sebenarnya merupakan salah satu paradigma administrasi negara, yaitu paradigma yang berkembang setelah ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada sekitar tahun 1970-an. Mengacu dari kerangka perkembangan administrasi pembangunan seperti tersebut di atas, Kristiani memberi pengertian tentang administrasi pembangunan, yaitu administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian. Oleh karena itu, administrasi pembangunan juga merupakan pendukung perencanaan dan implementasinya. Administrasi pembangunan adalah semua upaya yang dilakukan oleh suatu negara atau pemerintah untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan mengubah situasi yang dianggap lebih baik serta memajukan dalam aspek kehidupan nasional. Materi selanjutnya adalah pentingnya ekonomi dalam pembangunan bangsa. Persoalan ini perlu dikemukakan secara terperinci agar ilmu administrasi bisnis dapat menempati perannya yang sesuai dalam pembangunan bangsa. Kita secara jujur harus mengakui bahwa bangsa Indonesia masih sangat lemah pada aspek ini, yaitu pengembangan jiwa entrepreneurship. Barangkali saat ini tidak sedikit orang yang berkeinginan atau telah pula mencoba untuk menjadi seorang usahawan. Menurut Skamter, dalam Mitzberg et al. Tahun 1998 halaman 125, seorang entrepreneur tidak mesti seseorang yang menanamkan modal awal untuk membangun suatu usaha atau menemukan suatu produk baru yang menjanjikan peluang. Seorang entrepreneur adalah orang yang memiliki gagasan bisnis atau bisnis idea. Suatu gagasan barangkali kelihatan remeh atau sepele, namun di tangan seseorang entrepreneur, ia bisa menjadi suatu yang powerful dan pada gilirannya akan mendatangkan sebuah keuntungan atau profitable. Dalam mengelola usaha, dia tidak dibatasi oleh kalkulasi-kalkulasi teknis atau kuantifikasi, melainkan lebih mengandalkan intuisi atau penilaian.
judgment, kebijakan wisdom, pengalaman dan pemahaman atau insight. Kreativitas mereka tidak dibatasi oleh cara-cara yang ada, melainkan mampu menemukan kombinasi-kombinasi baru yang menguntungkan, yang boleh jadi tidak dilihat oleh orang sebelumnya. Dari penjelasan ini, kita bisa mengatakan bahwa akan sangat terbatas sumbangan ilmu administrasi bisnis bila ia terpaku pada aspek teknis dan pengelolaan operasional dan manajemen keseharian organisasi. Justru pada domain inilah ilmu ekonomi dan manajemen tidak banyak berbicara. Menurut Misberg tahun 1998 halaman 125, karena sudah melekat pada aspek-aspek operasional yang cukup rumit dalam dunia bisnis, pada sisi ini administrasi bisnis seharusnya masuk dan memberikan kontribusinya. Jika dilihat dari perspektif makro, yakni pembangunan sebuah negara, maka kita tidak bisa memungkiri bahwa ekonomi merupakan tulang punggung yang sangat penting. Materi yang ketiga yaitu paradigma administrasi pembangunan. Paradigma administrasi pembangunan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama paradigma strukturalis. Fokus utama dari paradigma ini adalah politik dan ekonomi. Paradigma strukturalis memungkinkan negara-negara berkembang untuk mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri mereka dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern, lebih berorientasi ke kehidupan perkotaan dan lebih bervariasi, serta memiliki sektor industri manufaktur dan sektor jasa-jasa yang tangguh. Paradigma strukturalis mempunyai 2 model, yaitu model pembangunan Lewis dan model perubahan struktur dan pola pembangunan menurut Hollis Chenery. Dalam model pembangunan Lewis, perekonomian dianggap terdiri dari 2 sektor, yaitu sektor tradisional dan sektor modern. Selanjutnya yang kedua adalah paradigma humanis. Paradigma ini bermuara pada pandangan subjektivitas yang berpijak pada kesadaran manusia, sehingga lebih menekankan kepada nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan. Implikasinya pada persoalan etika dan moralitas sebagai landasan dan tujuan pembangunan. Selanjutnya adalah paradigma empowering. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal, sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan atau daya dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Menurut Subejo dan Supriyanto tahun 2004, konsep pemberdayaan mulai menjadi tema sentral dalam teori atau pendekatan pembangunan sekarang ini, terutama di negara-negara dunia ketiga. Munculnya pendekatan pemberdayaan dalam teori pembangunan modern merupakan akibat dari gagalnya pembangunan ala barat yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi dan bertumpu pada sektor industri dan padat modal. Hal ini dinilai sangat kontradiksi dengan metode pembangunan di negara-negara dunia ketiga yang mengandalkan sektor pertanian dan padat karya serta meletakkan manusia sebagai subjek atau utama dalam pembangunan. Pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi ala barat ini telah dinilai mengakibatkan berbagai bentuk ketimpangan sosial dan menimbulkan berbagai persoalan lain seperti timbulnya akumulasi nilai-nilai hedonistik, ketidakpedulian sosial atau individualistik, rusaknya ikatan kekeluargaan dan kekerabatan. Materi yang keempat yaitu analisis peran administrasi bisnis dalam pembangunan bangsa. Peran ilmu administrasi bisnis adalah mengembangkan konsep-konsep dan dasar keilmuan tersebut sedemikian rupa sehingga tidak saja aktivitas operasional perusahaan berjalan lancar dan efisien, namun sekaligus pula mendapat arah dan strategi yang tepat serta dipicu oleh semangat kepemimpinan bisnis yang berani mengambil resiko, mampu membaca peluang, dan terus melahirkan ide-ide kreatif dan segar. Apa yang telah dilakukan oleh kaum wirausaha di negeri kita tidak cukup dibiarkan berkembang secara alamiah, melainkan harus ditopang oleh dunia akademis. Dalam hal ini tidak lain adalah ilmu administrasi bisnis.
Materi yang terakhir adalah keadaan administrasi di negara berkembang. Untuk mewujudkan diselenggarakannya pembangunan administrasi atau administrative development atau pembaharuan administratif reform, keduanya seringkali tidak terlalu dibedakan dan menyangkut perubahan ke arah perbaikan. Namun dapat dikatakan bahwa pembangunan administrasi, seperti juga istilah administrasi pembangunan, pada umumnya digunakan untuk negara berkembang. Sedangkan pembaharuan administrasi tidak dilakukan hanya di negara berkembang, tetapi juga dapat diterapkan di negara yang berarti dari keadaan tidak ada atau amat buruk dengan memperharui yang tidak perlu dari keadaan tidak ada atau amat buruk. Untuk mengetahui pembangunan administrasi dibutuhkan perlu ditelusuri keadaan administrasi di negara berkembang pada umumnya. Dengan sendirinya, negara berkembang tersebut luas kategorinya, dari yang sangat terbelakang atau less developed, seperti banyak negara di Afrika, sampai yang sudah mendekati tahap maju, seperti beberapa negara yang sekarang sudah disebut negara industri baru, misalnya Malaysia, Thailand, dan sebagian negara di Amerika Selatan. Tingkat perkembangan administrasi di negara-negara berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat disebut sebagai lingkungan administrasi. Lingkungan administrasi meliputi kondisi negara dan bangsa yang bersangkutan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Di bidang politik, lingkungan administrasi meliputi sistem politik yang dianut, keterkaitan antara administrasi dengan pemegang kedaulatan dan kekuatan-kekuatan politik, partisipasi masyarakat dalam berproses politik, derajat keterbukaan dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat, kedudukan dan kekuatan hukum, serta perkembangan budaya dan kelembagaan politik pada umumnya. Dengan berbagai indikasi tersebut dapat digambarkan lingkungan administrasi bisnis dalam bidang politik. Dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan yaitu administrasi pembangunan mempunyai hubungan erat sekali dengan administrasi negara. Bahkan administrasi pembangunan dapat diartikan sebagai administrasi negara untuk mendukung usaha-usaha pembangunan. Walaupun demikian, ada beberapa karakteristik yang dapat membedakan keduanya. Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan. Demikian tadi adalah pembahasan mengenai peran administrasi bisnis dalam pembangunan bangsa. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.